Salam Bu Dona, terima kasih untuk tugasnya. Saya akan menjelaskan periodisasi sejarah gereja, di mana periodisasi sejarah gereja itu merupakan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya dan untuk menjadi saksi-saksi bukan hanya di Yerusalem tapi juga ke ujung-ujung bumi, yaitu ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, dan seluruh tempat di dunia ini. Karena apa? Karena kita harus menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sampai kepada ujung dunia. Dan itu merupakan amanat agung yang sampai sekarang ini kita tetap lakukan atau kita tetap sebarkan ke semua orang, karena tidak hanya berhenti di kita saja, karena Injil dan firman Tuhan itu harus tetap dijalankan dan harus tetap diestafetkan kepada semua orang, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus tetap menjaga, atau kita juga harus memberikan Injil atau kabar baik kepada semua orang. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa poin di sejarah gereja umum, yaitu sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja yaitu merupakan satu tubuh Kristus yang berdiri karena kuasa dan kasih karunia Allah. Jadi gereja itu merupakan adalah salah satu tubuh Kristus, di mana tidak bisa dipisahkan oleh jemaat, karena gereja merupakan bukan bangunannya, merupakan orangnya yang memang secara langsung dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk memampukan dirinya berdiri di dasar iman dan pengharapan yang teguh. Gereja juga disebut universal atau am, karena gereja juga merupakan persekutuan orang kudus, dan sebagai gereja kita juga harus tetap berbuat sesuatu hal yang bisa memberikan contoh dasar iman yang teguh itu seperti apa kepada orang-orang sekitar, yang pastinya adalah kasih. Dan karena kasih itu salah satu sifat mendasar kepada orang yang kita punya sebagai orang Kristen, untuk tetap memberikan cinta kita, saling mengasihi, saling tetap bisa mencerminkan bahwa kasih Kristus itu ada di dalam diri kita. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin bergereja lokal yang ada di sekitar kita itu mungkin seringkali dipimpin oleh para senior atau tua-tua ya, yang memang cukup senior gitu ya dalam usia. Tapi di sini juga saya mau berbicara bahwa kita sebagai anak muda, sebagai yang muda-muda juga harus tetap juga mempunyai peranan kepada semua orang. Semoga di dalam gereja lokal tersebut juga kita tetap bisa memberikan kontribusi yang baik kepada gereja kita sendiri. Dan saya juga mau menginformasikan bahwa fungsi dan tugas gereja itu yaitu adalah tugas dan panggilan gereja yang paling mendasar, koinonia, diakonia, dan marturia. Dan gereja juga berkembang bukan hanya di Eropa saja, melainkan di daerah Asia. Dan secara tidak langsung juga kita telah menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 hal yang menjadikan gereja itu unik, yaitu Allah yang punya inisiatif, Allah yang menyucikan gereja, Allah yang memberkati dan memperlengkapi gereja, dan Allah yang mengutus gereja. Dan itu semua adalah sesuatu hal yang Tuhan Yesus kita itu punya, dan Tuhan Yesus kita itu sebagai anak-anaknya juga harus mengestafetkan dari cara Tuhan Yesus memberikan segala sesuatunya
kepada kita dengan baik secara kasih. Dan perlu diketahui juga bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak ada kata gereja, tetapi kata-kata yang menunjukkan bahwa memang pada zaman dahulu, pada zaman itu sudah sering kali adanya persekutuan dan yang kita dan disebut dengan kahal atau kehel. Nah, pada Perjanjian Lama jemaat itu pada umumnya juga beribadah melalui rumah-rumah atau tempat-tempat yang bukan disebut gereja, karena pada zaman Perjanjian Lama itu memang hanya bangunannya untuk tempat persekutuan tapi belum disebut gereja. Sementara pada saat ini berbeda sekali, bahwa memang kita sebagai umat Kristen yang sudah memiliki atau mempunyai dan bisa beribadah dengan baik hingga saat ini, yang mempunyai gereja, itu juga kita juga harus tetap bisa memberikan kontribusi yang baik untuk gereja, di mana kita bisa bertumbuh dan menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, gereja di dalam Alkitab juga merupakan bait Roh Kudus atau bait Allah, bangunan Allah, mempelai perempuan, keimanan, kawanan domba, dan sebagai ranting. Demikian tugas dari saya. Terima kasih, selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati.